mari kita pelajari rangkaian listrik berikut ini. Nah, kita akan membahas rangkaian yang merupakan rangkaian arus searah dengan besar arus konstan ya. Jadi besar arusnya dianggap tidak berubah sama sekali. Dengan demikian, ini akan mempermudah analisis kita berikut ini. Di sini kita bisa melihat sebuah rangkaian sederhana di mana ada sumber tegangan. Misal ini ya, saya kasih warna nih sumber tegangan. Kemudian ada resistor atau hambatan. Ini resistornya. Ada dua, ada resistor yang disimbolkan dengan huruf R kecil, ada resistor yang disimbolkan dengan huruf R besar. Nah, bedanya apa? Kita bisa mengasumsikan atau menganalogikan ini adalah sebuah baterai di mana baterai tersebut memiliki hambatan di dalam baterainya sendiri. Jadi hambatannya memang cukup kecil ya, makanya ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Tapi ada juga beban di luar baterai, misalnya resistor kah atau lampu yang hambatannya lebih besar, yaitu R. Jadi R ini lebih besar daripada R kecilnya. Nah, ini adalah kondisi rangkaian, yaitu sebuah baterai disambungkan misal dengan lampu. Jadi seperti ini ya. Nah, kita melihat bahwa pada rangkaian seperti ini, yang saklarnya sudah ditutup atau yang disambungkan persis, itu ada arus yang mengalir. Perlu kita ingat bahwa baterai itu bukan sumber arus. Ini bukan sumber arus ya. Tetapi baterai itu adalah sumber tegangan. Jadi baterai itu bukannya sumber elektron, karena arus itu kan elektron ya. Perpindahan elektron per 1 detik. Tapi baterai itu sumber tegangan. Elektronnya sendiri sudah ada di kabel. Jadi di kabel ini isinya ya elektron begitu ya. Tapi baterainya sumber tegangan. Artinya apa? Baterai ini akan membuat terjadinya perbedaan potensial antara ujung kabel dengan ujung kabel lainnya. Nah, misal pada gambar ini tadi, kita perhatikan dulu bagian dalamnya. Ini adalah baterai yang diberikan tanda positif dan negatif. Berarti potensial yang lebih besar ada pada titik B ya, dibandingkan titik A. Misal kita tulis pada titik B, potensialnya adalah 3 volt. Sementara pada titik A, potensialnya adalah 1,5 volt. Dengan demikian, beda potensial di baterai ini adalah itu 1,5 volt, yaitu selisihnya ya antara A dan B. Nah, yang positif kita tuliskan positif, yang negatif bisa kita tuliskan negatif, tapi bisa juga kita tuliskan sederhana gini saja, 1,5 gitu. Toh selisihnya tetap 1,5 ya, antara ujung dengan ujung. Nah, dengan demikian kita bisa menempatkan potensial yang di B itu adalah potensial yang 3 volt. Nah, dalam grafik di bawah, ini grafik yang di bawah, kita lihat 3 volt itu ada di sini. Ini ya, 3 volt. Kemudian potensial 3 volt ini atau di sini kalau dilihat di sebelah kanan, ini adalah nilai 3 volt. Jadi tingginya grafik ini atau sumbu vertikal itu adalah potensialnya 3 volt. Nah, saat melewati hambatan di dalam baterai sendiri yang hambatannya kecil, R tadi, R kecil, maka potensial tersebut akan turun. Nah, berapakah besar turunnya? Jadi kalau kita lihat di sini saat melewati hambatan yang kecil ini atau di bagian atas saat melewati sini, maka potensialnya akan turun sebesar, kita simbolkan VCD, delta VCD ya,
itu akan turun sebesar I dikalikan hambatannya. Arusnya bagaimana? Arusnya tetap sama. Jadi tidak ada perubahan arus, namun yang turun adalah potensialnya. Jadi kalau kita lihat di sini awalnya di titik B potensialnya 3, maka di titik C potensialnya juga masih 3 ya. Jadi VC potensial titik C masih 3, tetapi di VD sudah turun, yaitu sebesar berapa? 3 dikurangi I R kecilnya gitu. Jadi ini adalah penurunan potensial. Makanya di grafik kita lihat gambarnya nih turun ya dia. Potensialnya turun begitu grafik yang bawah. Sebesar apa? Sebesar I dikalikan R. Turun mencapai posisi ini. Nah, ini sudah 3 dikurangi I kalikan R ya. Ini VD. VD itu ada di sini. Nah, karena di kabel ini tidak ada hambatan apapun sampai ke titik E, nih titik E yang di sini dari D ke titik E, maka potensial di E itu sama dengan potensial di D. Jadi potensial di D sama dengan potensial di E, yaitu nilainya 3 dikurangi I dikali R. Nah, di dalam grafik potensialnya terlihat garis datar ya, sehingga ini artinya tidak berubah nilainya. Nah, sehabis melewati hambatan yang lebih besar, yaitu lampu tadi atau R besar di sini, maka potensialnya akan turun jauh nih, drastis ke bawah ya, sampai sini. Nah, ketika potensialnya turun jauh seperti itu, maka dia akan terlihat di grafik miring seperti ini ya, turun melewati hambatan R. Jadi kita sebut saja di sini potensial di titik F itu adalah potensial di titik E dikurangi besarnya penurunan potensial, yaitu arus dikalikan hambatan. Nah, dari sini kita melihat bahwa nilai potensial di F, yaitu di sini nih, di rangkaian F ya, itu sama nilainya dengan potensial di A. Kenapa? Karena di antara E dan A, di antara F dan A itu tidak ada hambatan apapun. Nah, sehingga potensial di A kembali, potensial di F kita tahu jadinya adalah sebesar 1,5 volt. Ini analisis rangkaian yang sederhana ya. Nah, untuk menyesuaikan grafik ini bukan 0 berarti ya, tapi ini adalah nilai 1,5. Nah, begitu ya. Ini contoh saja, misal 3 volt dan 1,5 tadi ya, beda potensial pada baterainya. Nah, biasanya yang tertulis di baterai 1,5 ya. Jadi kita akan menyebut perbedaan potensial yang 1,5 volt ini adalah IMF dari baterainya. Jadi dituliskan seperti ini, E biasanya, dan ini adalah potensial yang tercantum pada baterai. Jadi kalau kita lihat baterai yang kecil itu baterai jam atau baterai remote atau baterai biasa, yaitu biasanya 1,5 volt. Nah, itu adalah E. Tapi masih bergantung pada hambatan di dalam baterai, yaitu R kecil ya. Nilainya kita tidak tahu, tapi dia sangat-sangat kecil mestinya, sehingga nanti bakal berkurang tuh beda potensial yang dikeluarkan baterai tersebut. Nah, dari sini kita bisa menganalisis pula masalah daya. Kita lihat bahwa pada rangkaian ini daya itu disuplai nih oleh baterai. Besarnya berapa disuplai oleh baterai, yaitu P sama dengan besarnya adalah I dikalikan V. Jadi ini adalah suplai dari baterai ya. Kemudian daya tersebut akan digunakan. Jadi digunakan oleh siapa? Digunakan oleh hambatan dalam. Nah, P. Daya di sini kita hitung untuk hambatan ini adalah sebesar I kuadrat R gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini I kuadrat R kecil, yaitu daya yang digunakan oleh baterai, hambatan kecil di dalam baterai,
Dan daya yang digunakan oleh lampu berarti I kuadrat R gitu ya. Jadi ini adalah daya yang dipakai, sementara daya yang disuplai adalah dari baterai. Analisis daya ya. Ingat sekali lagi, daya itu satuannya adalah watt. Di mana watt ini itu tidak lain dari joule per second. Jadi ini tidak lain dari energi yang dipakai setiap detiknya. Nah, kalau baterai berarti energi yang diberikan setiap detiknya. Kalau hambatan berarti energi yang dipakai setiap detiknya. Jadi baterai itu ya sumber energi, bukan sumber arus ya. Jadi bisa dia sumber tegangan karena menempatkan WD potensial. Ini sama aja dengan kita bilang sumber energi. Nah, kalau pada baterai energinya tuh bentuk apa? Energi kimia. Diubah menjadi energi listrik gitu ya. Di dalam baterainya, sehingga ada beda potensial atau sumber tegangan tadi. Nah, kira-kira begitu analisisnya. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Terima kasih sudah menyimak.